mau apapun itu seburuk LC itu juga sama seperti kita, seorang perempuan. Hola netizen yang tercinta. Setelah Nikita Mirzani berbicara tentang putusnya hubungan asmaranya dengan Rizky Irmansyah, ajudan Prabowo, kini giliran Rizky Irmansyah yang angkat bicara. Dalam video yang beredar terlihat Rizky Irmansyah yang tengah berdiri bersama seorang pria sambil membawa sebuah kue. Pada video tersebut Rizky Irmansyah menyatakan bahwa ia bersiap untuk mengungkap fakta sebenarnya terhadap permasalahannya dengan Nikita Mirzani. Kabar kandasnya hubungan keduanya tentu saja sangat mengejutkan netizen yang budiman. Hal itu dikarenakan jika sebelumnya Nikita Mirzani sering sekali memperlihatkan kedekatan keduanya, bahkan kedekatan bersama keluarga Rizky Irmansyah di media sosial miliknya. Namun Nikita Mirzani secara tiba-tiba membagikan kabar mengejutkan jika dirinya mengalami kekerasan fisik dari Rizky Irmansyah melalui sosial media miliknya. Ia menjelaskan bahwa dirinya tengah mencari kebenaran atas penghakiman yang telah ia terima dalam beberapa waktu terakhir dari kekasihnya itu. Yang pencitraan di sosial media. Nanti saya buka semua boroknya sampai part 20 ya. Oke? Nanti saya buka semua boroknya sampai part 20 ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teh Niki, perempuan baik-baik tuh yang kayak gimana sih? Terus LC itu kayak gimana sih? Soalnya gini ya, Teh Niki kan udah seliweran tuh di beberapa media sosial, di TV-TV, jadi artis, jadi pemain film, terus jadi public figure pastinya. Dan kita tahu dong rekam jejak Kak Niki itu seperti apa. Mohon maaf nih ya sebelumnya Mbak Niki. Mbak Niki kan juga punya masa lalu. Terus rekam jejak Mbak Niki kan juga nggak mungkin tuh para netizen tuh istilahnya nggak tahu itu kan, terhapus rekam jejak itu karena rekam jejak itu kan jahat banget ya ternyata. Jadi gini ya Teh, kalau masalah LC sebelumnya gue garis bawah ini ya, gue nggak kenal tuh LC dan gue nggak kenal siapa Nikita Mirzani, cuman kita tahu Nikita Mirzani itu public figure, dia pemain film, sinetron dan juga beberapa model serta selebritis. Dan belakangan santer terdengar kabar bahwasanya Nikita Mirzani menjalin hubungan dengan salah satu anggota TNI ataupun ajudannya Prabowo. Kedekatan itu akhirnya kandas setelah ada pihak ketiga yang disinyalir dari si anggota TNI ini sendiri, pacarnya Mbak Niki ya pastinya, mantan pacarnya lebih tepatnya. Dan gini ya Mbak, mau apapun itu seburuk LC itu juga sama seperti kita, seorang perempuan. Bahkan mereka juga tidak mau untuk bekerja seperti itu. Mungkin keahlian dia ataupun pola pikir dia seinstan itu untuk mendapatkan uang. Gue juga pernah punya pengalaman ditikung sama LC. Jadi udahlah, kita nggak usah saling merasa sok jadi perempuan baik dan ngejudge perempuan yang sudah membuat hubungan kita dengan seseorang kandas itu menjadi perempuan yang seolah-olah nggak baik di mata kita sebagai lawannya ya. Jadi gini, kalau menurut saya Mbak Niki kan seleranya bule nih biasanya. Bahkan di jejak digital Mbak Niki kan menyatakan bahwa gue nggak suka orang Indonesia, pria Indonesia yang rata-rata kere katanya. Boleh dibuka-buka lagi tuh rekaman videonya, barangkali ada yang nge-save juga. Nah, selera Mbak Niki kan orang bule ya, lebih baik saran saya ke orang bule lagi aja lah Mbak ya, karena beberapa suami Mbak Niki kan ex bule juga kemarin, dan mungkin jodoh Mbak Niki dengan orang bule. Kalau saya sih lebih ngedukung sama orang bule yang Mbak katanya tajir dan lebih menggairahkan. Sekarang infotainment memberi memberi asumsi-asumsi, memberi
berpendapat-pendapat sama seperti kita konten-konten kreator yang membahas tentang kehidupan Nikita Mirzani. Ya, kita nggak salah sih, kita nggak salah kan, kita juga istilahnya meramaikan ya. Justru yang untung adalah Nikita Mirzani. Kita loh nggak dapat apa-apa. Emang kita dapat apa kalau kita capek mulut kita ngomongin tentang dia? Kita lo nggak dapat apa-apa. Emang dapat? Mana dapat? Tapi yang anehnya adalah lo masih pacaran, ya. Kok bisa pacaran lo masih alah paling jadiannya baru 1,5 bulan, tapi kok bisa diungkap seperti sudah pacaran bertahun-tahun. Itulah apa gitu ya kalau kita pacaran. Sama sih mungkin ya di dunia nyata, di kehidupan yang bukan orang terkenal ya. Kalau kita berhubungan dengan seseorang, kalau kita sakit hati, pasti kita ceritakan ke sahabat kita dong. Kita ceritakan ke sahabat kita, ternyata orangnya memuakkan ya, orangnya kok menyebalkan ya, nggak nyangka aku ternyata gini, dia belum apa-apa sudah mengintimidasi aku, belum apa-apa sudah membuat aku nggak bisa bergerak, belum apa-apa sudah ingin menguasai aku, posesif lah. Tapi dia egois, posesifnya itu hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, nggak memikirkan tentang keadaanku. Aku nggak kuat, aku mau putus aja. Kurang lebih seperti itulah yang diungkapkan oleh Nikita Mirzani. Nah, setelah Nikita Mirzani speak up, muncullah YOLO. Sekarang dia sudah jadi selebgram. Wow. Sekarang ini yang dikejar orang kan adalah label atau sebutan selebgram. Waduh, kalau sudah di atas 100.000 followernya, sudah pula dia merasa selebgram. Aku sudah selebgram. Sudah jadi pula dia paling jago jadinya ya kan. Nah, sudah pula muncul dia di mana-mana, sudah pula meningkat followernya. Itulah rezekinya orang, kita nggak tahu apa sih yang didapat dari Nikita Mirzani setelah dia membongkar aib-aibnya. Ya tentu namanya tetap bertengger di chart-chart teratas. Dia akan jadi pencarian orang-orang, dia akan terus berada di puncak pemberitaan. Itu yang dia inginkan, itu yang dia peroleh. Tentu endorse akan semakin banyak datang kepada dia. Setiap kali dia berada dimanapun, dia akan dikejar oleh para wartawan. Jadi dia nggak sepi pemberitaan. Padahal kalau kita lihat kemarin, dia itu loh pura-pura begitu anggun, pura-pura begitu arsitokrat, wanita-wanita gimana gitu kan, dengan gayanya, pakaiannya diubah tiba-tiba. Tetapi kan itu jadi semacam kulitnya aja. Tapi karakter aslinya ya kita tahulah, seperti yang diberitakan anaknya juga tentang ibunya seperti apa sih gitu. Jadi kalau si RI memang punya karakter keras karena dia memang orang sana kan, dan mungkin dia juga ingin mendidik pasangannya dengan baik, atau dia ingin memilih yang terbaik untuk menjadi pasangannya, why not? Setiap laki-laki berhak untuk mendapatkan pasangannya yang terbaik. Demikian juga perempuan pun berhak untuk menerima atau menolak seseorang untuk menjadi pasangannya. Jadi dua-duanya. Nah, sekarang mereka saling sindir-sindiran, saling membuat tweet-tweet, saling membuat status-status, saling ini, dan itu menjadi konsumsi yang sangat menarik oleh semua pemberitaan, oleh semua media-media, oleh semua TV-TV, termasuk oleh semua konten-konten kreator.